Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviani Sinta dari Penyas 2B NPM 1921911058. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama ada pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, yang memfokuskan pengembangan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran, dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani. Peningkatan keterampilan gerak, kesegaran jasmani, pengetahuan, dan sikap positif terhadap pendidikan jasmani sangat ditentukan oleh sebuah kurikulum yang baik. Kurikulum itu sendiri nampaknya terlalu abstrak untuk didefinisikan secara tegas dan jelas, sebab di dalam kurikulum tersebut termasuk segala sesuatu yang direncanakan diterapkan oleh para guru, baik secara implisit maupun eksplisit. Namun, secara sederhana mungkin dapat dikatakan bahwa kurikulum pada dasarnya merupakan perencanaan dan program jangka panjang tentang berbagai pengalaman belajar, model, tujuan, materi, metode, sumber, dan evaluasi. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Yang berikutnya ada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar adalah pijakan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan sesuatu. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program penjas. Ada 3 asumsi dasar program pendidikan jasmani, yaitu yang pertama ada program pendidikan jasmani dan program olahraga yang mempunyai tujuan yang berbeda, yaitu membuat program olahraga terutama ditujukan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuan agar dapat berkompetensi dengan orang yang mempunyai keinginan dan minat yang sama pula. Yang kedua, ada anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa, yaitu kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak berbeda dan kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang dewasa. Oleh karena itu, sudah barang tentu kurang cocok apabila mempelajari dikonotasikan seperti menuangkan air dari gelas yang satu ke gelas yang lain. Para guru tidak cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak. Yang ketiga, anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Jadi, para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dan mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang, yang belum didefinisikan dan dimengerti secara jelas. Yang selanjutnya ada karakteristik program pendidikan jasmani. Sehubungan dengan anggapan dasar tersebut di atas, maka program dan penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan anggapan dasar tersebut. Dua pedoman yang sering digunakan untuk dapat mencerminkan anggapan dasar tersebut antara lain yaitu developmentally appropriate practice atau yang bisa disingkat jadi DAP dan
Instructionally Appropriate Practice atau IAP. Yang pertama ada DAP, yaitu maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Tugas ajar yang sesuai ini harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik secara individu serta mendorong ke arah perubahan yang lebih baik. Yang kedua ada IAP, yang dimaksud adalah tugas ajar yang diberikan diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian dan pengalaman yang memadai yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan secara optimal. Yang berikutnya ada ruang lingkup materi pendidikan. Menurut BNSP, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sebagai berikut. Yang pertama ada permainan dan olahraga yang meliputi permainan tradisional, permainan eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, rounder, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapang, bulu tangkis, dan bela diri, serta aktivitas lainnya. Yang berikutnya ada aktivitas pengembangan yang meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh, serta aktivitas lainnya. Yang berikutnya ada aktivitas senam yang meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya. Yang berikutnya ada aktivitas ritmik meliputi yaitu gerak bebas, senam pagi, SKJ, senam aerobik, serta aktivitas lainnya. Selanjutnya ada aktivitas air yang meliputi permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang, serta aktivitas lainnya. Yang berikutnya ada pendidikan di luar sekolah yang meliputi yaitu ada piknik atau krayowisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. Yang berikutnya ada kesehatan, yaitu yang meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat, dan berperan aktif dalam kegiatan P3K atau UKS. Yang berikutnya ada isu kurikulum pendidikan jasmani, yang ada beberapa isu yang muncul dalam kurikulum pendidikan jasmani SMA atau MA dapat kita telusuri berdasarkan beberapa sudut pandang sebagai berikut. Yang pertama ada isu program. Isu program kurikulum SMA atau MA dapat kita amati antara lain ada dua sisi, yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktunya. Walaupun tujuan pendidikan jasmani di SMA atau MA sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya, namun seringkali para guru terlena oleh materi kurikulumnya. Materi SMA atau MA pada dasarnya merupakan berbagai gerak dasar yang antara lain dapat diklasifikasikan dengan cabang olahraga atletik, permainan, senam, bela diri, dan olahraga tradisional. Namun, kenyataannya ini sering mengiring para guru. Yang pertama ada memaksakan diri mengajar olahraga yang untuk beberapa siswa mungkin belum saatnya karena persyaratan fisik dan koordinasinya belum memadai sehingga PBE kurang DAP. Berpandangan teguh
bahwa penguasaan keterampilan olahraga merupakan tujuan utama dari pendidikan jasmani di SMA ataupun MA. Yang berikutnya ada kurang memperhatikan tujuan yang bersifat afeksi seperti kesenangan dan keceriaan. Selanjutnya ada kurang menyadari bahwa olahraga merupakan media untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Yang berikutnya ada kurang memperhatikan aspek gerak dasar siswa yang bermanfaat bagi keterlibatannya dalam berbagai aktivitas sehari-hari untuk mengisi waktu luang dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas fisik di sekolah maupun di masyarakat dan pembentukan gaya hidup yang sehat. Yang berikutnya ada isu proses. Ada beberapa isu yang berhubungan dengan proses pembelajaran dan perlu mendapatkan perhatian para pelaksana di lapangan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan cenderung miskin dalam hal pengembangan tujuan secara holistik dan kecenderungan didasarkan terutama pada minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang gurunya. Dengan kata lain, aktivitas belajar cenderung kurang didasarkan pada karakteristik anak didiknya, misalnya terdiri dari sejumlah permainan olahraga untuk orang dewasa. Yang berikutnya ada aktivitas pendidikan jasmani yang diperoleh siswa cenderung terbatas. Siswa berpartisipasi pada permainan dan aktivitas yang jumlahnya relatif terbatas. Demikian juga kesempatan dan waktu aktif belajar untuk mengembangkan konsep dasar dan keterampilan menggunakan keterampilan gerak pun terbatas. Hasil penelitian Lutan dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa aktif belajar siswa SMA berkisar 1:3 dari seluruh alokasi Penjas. Yang berikutnya ada siswa harus berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani, namun aktivitas tersebut kurang membantu siswa memahami dampaknya bagi peningkatan kebugaran jasmani dan gaya hidup sehat di masa yang akan datang. Yang berikutnya ada peranan unik dari pendidikan jasmani, yaitu belajar gerak dan belajar sambil bergerak, cenderung kurang dipahami oleh para pengajar dan kurang tercermin dalam pembelajaran. Yang berikutnya ada siswa kurang mendapat kesempatan untuk berintegrasi mengintegrasikan aktivitas pendidikan jasmani dengan pengalaman-pengalaman pendidikan pada bidang lain. Guru kurang pengembangan aspek afektif karena kurang melibatkan aktivitas yang dapat mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, dan kesenangan siswa terhadap pendidikan jasmani. Dan masih banyak yang lainnya. Yang berikutnya ada isu penilaian. Evaluasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan atau integral dari suatu proses pembelajaran, dari proses belajar mengajar. Evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh tujuan pengajar dapat dicapai oleh siswa. Ada beberapa isu yang seringkali muncul dalam pelaksanaan evaluasi, antara lainnya yaitu ada pelaksanaan penilaian yang belum begitu nampak terintegrasi dalam sebuah proses belajar mengajar. Yang berikutnya ada materi evaluasi terkadang kurang relevan dengan materi yang diberikan pada proses belajar mengajar. Yang selanjutnya ada situasi pelaksanaan evaluasi. Dalam situasi ujian, tes tulis di kelas, hasil tes mungkin hanya diketahui oleh yang dites dan gurunya. Sementara itu, dalam tes penampilan di lapangan, hasil tes diketahui oleh semua orang. Yang berikutnya ada alokasi pelajaran Penjas di sekolah amat terbatas untuk mengadakan pengetesan.
alokasi waktu pelajaran Penjas rata-rata 1 kali per minggu selama 2 jam kali 45 menit. Yang berikutnya ada masalah lain adalah evaluasi seolah-olah hanya dapat dilakukan oleh ahli statistik, sebab statistik diperlukan untuk mengolah data. Yang selanjutnya ada isu jumlah dan karakteristik mahasiswa. Guru Penjas di SMA atau MA sering dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, bahkan ditambah dengan siswa yang kelasnya paralel. Lebih rumit lagi karena yang dipelajari adalah sesuai dengan kemampuan fisik dan perkembangan mental yang berbeda-beda. Guru Penjas Orkes harus menangani siswa sebanyak 400 sampai 500 per minggunya. Yang berikutnya ada isu sarana dan prasarana, yaitu kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran Penjas merupakan salah satu isu yang cukup merata dan sangat terasa oleh para pelaksana Penjas di lapangan. Pada umumnya, sekolah-sekolah di Indonesia dapat setiap jenjang pendidikannya selalu dihadapkan dengan permasalahan kekurangan sarana dan prasarana ini. Sarana prasarana ini meliputi alat-alat ruangan, dan lahan untuk melakukan berbagai aktivitas jasmani termasuk olahraga. Idealnya sarana dan prasarana ini harus lengkap, tidak hanya yang bersifat standar dan berkualitas. Yang standar dan kualitasnya standar pula, tetapi juga meliputi sarana dan prasarana yang bersifat modifikasi dan berbagai ukuran dan berat ringannya. Yang berikutnya ada isu keberhasilan kurikulum Penjas. Keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani pada setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih dirasakan samar. Ukuran yang digunakan untuk setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program masih bersifat samar dan cenderung bersifat lokal, belum menyeluruh sebagai tercantum dalam tujuannya. Namun demikian, salah satu indikator yang mungkin dapat kita telusuri adalah karakteristik penelusuran. Untuk itu, kita dapat bercermin pada karakteristik lulusan pendidikan jasmani yang dijadikan patokan di beberapa negara maju, misalnya seperti yang dikemukakan oleh NASPE, National Association for Sport and Physical Education, yang intinya yaitu memiliki keterampilan-keterampilan yang penting untuk melakukan bermacam-macam kegiatan fisik. Yang berikutnya ada kebugaran secara fisik, berpartisipasi secara teratur dalam aktivitas jasmani, mengetahui akibat dan manfaat dari keterlibatan aktivitas jasmani, menghargai aktivitas jasmani dan kontribusi terhadap gaya hidup yang sehat. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.